Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laki Syaramadani Alfirana dari kelas 11-5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses dokumentasi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Jadi, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mencatat salah satu peristiwa paling bersejarah, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa ini berlangsung di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56, Jakarta. Meskipun sederhana, peristiwa ini menjadi titik awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pagi hari itu, Insinyur Soekarno bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di hadapan para tokoh perjuangan dan juga masyarakat yang hadir. Saat itu, kondisinya masih sangat terbatas dan situasi keamanan belum sepenuhnya kondusif, dikarenakan tentara Jepang masih berada di Indonesia. Pada peristiwa bersejarah tersebut, tidak banyak yang mendokumentasikannya. Bahkan, hanya ada dua fotografer yang hadir, yaitu Mendur bersaudara, Alex Mendur dan juga Franz Mendur. Mereka adalah wartawan foto yang bekerja di kantor berita, yaitu IPOS atau Indonesian Press Photo Service. Franz Mendur menjadi sosok penting dalam proses dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia karena ia hanya memiliki 3 frame film tersisa di kameranya. Dengan keterbatasan itu, Franz Mendur harus memotret momen-momen penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Foto pertama yang berhasil diambil adalah saat Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Foto ini menjadi simbol lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Foto kedua memperlihatkan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat, seorang anggota PETA atau pembela tanah air, yang dibantu oleh Suhut. Foto ketiga menggambarkan suasana upacara proklamasi, termasuk para pemuda dan masyarakat yang hadir dan menyaksikan pengibaran bendera dengan penuh semangat dan harapan. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, Mendur bersaudara segera meninggalkan lokasi. Hal ini mereka lakukan karena menyadari bahwa tentara Jepang dapat bertindak apabila mengetahui adanya dokumentasi proklamasi, yang saat itu dianggap sebagai hal yang berbahaya atau dianggap sebagai tindakan yang berbahaya. Tidak lama kemudian, tentara Jepang benar-benar melakukan pengejaran. Dalam peristiwa tersebut, Alex Mendur tertangkap oleh tentara Jepang. Kamera dan juga foto-foto yang dibawanya disita lalu kemudian dimusnahkan oleh tentara Jepang. Sementara itu, Franz Mendur berhasil meloloskan diri. Demi menyelamatkan dokumentasi yang sangat berharga, ia mengambil langkah berani, yaitu dengan mengubur negatif foto di dalam tanah, tepatnya di dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Ketika tentara Jepang mendatanginya dan juga menanyakan keberadaan negatif foto tersebut, Franz Mendur dengan tenang mengaku bahwa negatif foto tersebut telah diambil oleh barisan pelopor. Nah, berkat kecerdikan dan juga keberaniannya Franz Mendur, tentara Jepang akhirnya tidak bisa menemukan hasil negatif foto tersebut. Setelah situasi aman, negatif foto tersebut diambil kembali dan juga disimpan dengan baik. Foto-foto hasil dokumentasi Franz Mendur kemudian dipublikasikan dan menjadi bukti visual autentik dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini, foto-foto proklamasi tersebut masih digunakan dalam buku pelajaran, museum, dan juga arsip nasional. Dokumentasi tersebut bukan hanya sebuah gambar, tetapi juga saksi bisu perjuangan dan juga keberanian para tokoh bangsa. Termasuk keberanian Mendur bersaudara dalam mempertaruhkan keselamatan demi sejarah Indonesia. Dengan adanya dokumentasi ini, generasi sekarang dapat melihat bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung dan memahami maknanya yang sangat besar bagi perjalanan bangsa. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang proses dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan juga pemahaman kita tentang sejarah bangsa. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.